Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birka Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa F2021024 kelas A1 Farmasi Universitas Mandala Waluya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat tentang reaksi alkil halida mata kuliah kimia organik. Sebelum saya lanjut, terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu APT Citra Dewi SFAM MFAM yang telah mengizinkan saya untuk membawakan materi ini. Masuk langsung saja. Reaksi SN1. Reaksi SN1 adalah sebuah reaksi substitusi dalam kimia organik. SN1 adalah singkatan dari substitusi nukleofilik dan 1. Memiliki arti bahwa tahap penentu laju reaksi ini adalah reaksi molekul tunggal. Mekanisme reaksi ini pertama kali diajukan oleh Christopher Igolot pada tahun 1940. Pengertian reaksi substitusi. Reaksi substitusi suatu reaksi yang terjadi apabila suatu atom, ion, dan gugus bereaksi oleh atom ion atau gugus lainnya. Reaksi substitusi kita ini mengenal istilah gugus pergi, yaitu gugus yang apa saja yang dapat diganti darinya dengan suatu atom karbon. Reaksi substitusi umumnya terjadi pada senyawa jenuh atau tunggal tanpa terjadi perubahan karakteristik atau tetap jenuh. Berikut gambaran reaksinya. A tambah B dikurang C sama dengan A kurang C tambah B. Keterangannya, A sama dengan nukleofil, B sama dengan gugus pergi, C sama dengan suatu senyawa organik. Mekanisme SN1. Mekanisme SN1 hanya terjadi pada alkil halida tersier. Nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basa sangat lemah seperti H2O, CH3CH2OH. Pada reaksi SN1 ini terdiri atas 3 tahap. Sebagai contoh adalah reaksi antara T-butil bromida dengan udara. Ini merupakan mekanisme SN1. Tahapan yang pertama yang dimana CH3Br menghasilkan CH3 tambah Br minus. Tahap kedua, CH3 tambah OH menghasilkan CH3OH plus. Tahap ketiga, CH3 tambah OH menghasilkan CH3OH tambah H3O plus. Laju reaksi SN1. Karena reaksi SN1 ini melibatkan reaksi lambat pada suatu ionisasi dari senyawa awal, maka laju reaksinya hanya ditentukan berdasarkan konsentrasi bereaksi. Mari kita lihat rumusnya, yaitu laju reaksi sama dengan K, di mana K merupakan senyawa awal. Reaksi SN2. Reaksi SN2 adalah suatu jenis mekanisme reaksi substitusi nukleofilik dalam kimia organik. Dalam mekanisme ini salah satu ikatan terputus dan satu ikatan lainnya terbentuk secara bersamaan. Dengan kata lain, dalam satu tahapan reaksi. Tahapan mekanisme SN2. Pada reaksi SN2, mekanisme yang hanya satu tahap dan serentak nukleofil menyerang dari belakang CX. Pada keadaan transisi, nukleofil dan gugus berai bersosiasi dengan karbon di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan reaksi-reaksi yang ditimpakan. Mari kita lihat mekanisme reaksi SN2 pada gambar berikut. CH, Cl masuk di laju reaksi SN2.
Karena pada reaksi SN2 ini kedua senyawa saling menentukan bagaimana reaksi, maka konsentrasi kedua memberikan pengaruh terhadap laju reaksi. Laju reaksi pun menjadi seperti laju reaksi sama dengan K atau senyawa awal nukleofil. Masuk di mekanisme E1. E1 adalah suatu model untuk menjelaskan jenis reaksi eliminasi kimia. E1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekuler serta memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, yaitu proses eliminasi dua tahap ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi karbon halogen putus menghasilkan zat antara karbokation. Yang kedua, karbokasi deprotonasi. E1 umumnya terjadi pada alkil halida tersier, namun mungkin terjadi pada beberapa alkil halida sekunder. Ketiga, laju reaksi hanya lebih konsentrasi alkil halida karena pembentukan karbokation adalah tahap paling lambat, alias penentu laju. Karenanya kinetika orde pertama berlaku unimolekuler. Keempat, reaksi biasanya terjadi pada basa atau hanya dalam kehadiran basa lemah atau kondisi asam dan suhu tinggi. Yang kelima, reaksi E1 reaksi dengan mekanisme reaksi E1 karena keduanya saling berbagi zat antara karbotionik yang umum. Dan yang terakhir, efek isotop deuterium yang agak lebih besar dari 1 atau biasanya 1 sampai 1,5 teramati. Pengertian reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substitusi dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme suatu atau dua tahap mekanisme. Satu tahap yang dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap yang dikenal sebagai reaksi E1. Angka pada nama reaksi tidak berhubungan dengan jumlah tahapan dalam mekanisme tersebut, namun berkaitan dengan reaksi-reaksi bimolekular dan unimolekular berturut-turut. Dalam kasus yang jarang terjadi untuk molekul yang memiliki gugus pergi yang buruk, jenis reaksi ketiga E1 terjadi. Reaksi eliminasi adalah reaksi kirim suatu gugus atom pada suatu senyawa. Reaksi pada eliminasi terjadi perubahan tunggal, hubungan rangkap, dan contoh hubungan. Mari kita lihat contohnya, yaitu CH3. CH3 menghasilkan CH2, rangkap 2 CH2 tambah H2. Contoh kedua, CH3, CH2Br menghasilkan CH2 rangkap 2 CH2 tambah HBr. Tidak dibutuhkan antiperplanar, contohnya pada pirolisis pada suatu ester sulfonat tertentu pada mentol. Bisa dilihat gambarnya bahwa hanya produk reaksi A yang dihasilkan dari antiperplanar. Kehadiran produk B adalah indikasi bahwa mekanisme E1 terjadi. Reaksi ini disertai dengan reaksi penataan ulang karbokationik, yaitu CH3 CH2 O- K+, CH3 CH2 O+, CH3 H2OH+. Tahapan pertama, lambat. Pertama dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat dan merupakan tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan. Suatu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja. Contohnya CH3 CBr CH2 CH3 menghasilkan CH3 CH3 CH2 CH3 tambah Br. Tahap kedua atau tahap cepat, di mana dalam tahap 2 reaksi eliminasi basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak
berdampingan dengan karbon positif, elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami rehibridisasi dari kedua sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Bisa dilihat gambar di samping di mana CH rangkap 3 sp, CH rangkap 2 sp2, CH rangkap 2 OH sp2. Mekanisme E2. Selama tahun 1920-an, Christopher Igloot mengusulkan suatu model untuk menjelaskan suatu reaksi kimia mekanisme E2. E2 merupakan singkatan dari eliminasi bimolekular. Reaksi tersebut melibatkan mekanisme tahap-tahap di mana karbon hidrogen dan karbon halogen terputus tanpa ikatan 2 atau ikatan P1 sama dengan C sama dengan C. Karakteristik reaksi di antara E2 adalah eliminasi satu tahap dengan suatu keadaan transisi. Biasa terjadi pada alkil halida primer tersubstitusi, namun mungkin terjadi pada alkil halida sekunder dan senyawa lainnya. Lalu reaksinya mengikuti order kedua karena reaksi yang akan baik oleh alkil halida dan basa atau bimolekular. Karena mekanisme E2 menghasilkan pembentukan P, dua gugus pergi terkadang sebuah hidrogen dan suatu halogen harus antiplanar. Keadaan transisi antiperiplanar memiliki konfirmasi dengan energi lebih daripada keadaan transisi sinperplanar di mana konformasi Gibbs dengan energi yang lebih tinggi. Mekanisme reaksi yang melibatkan konfirmasi goyang lebih disukai pada reaksi E2, seperti reaksi E1. Itulah tadi presentasi dari saya. Jika ada kesalahan datangnya dari diri saya, mohon dimaafkan. Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.